Shalom, selamat pagi. Sahabat berkat yang dikasihi Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat perekat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bangun di pagi hari ini yang merupakan berkat kasih karunia-Mu, yang memampukan kami hidup dan bernafas sampai saat ini. Ya Allah, tolong kami untuk terhubung dengan-Mu, karena kami ingin mengenal dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir dalam setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, renungan singkat perekat pada pagi hari ini kita dapat membaca dalam kitab Mazmur 66 ayat 5 sampai dengan 7. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Dalam bacaan kita tadi, saya dapat beri tema kendali Allah dalam situasi apapun. Situasi yang membawa keputusasaan tidak terlepas dari masuknya dosa ke dalam dunia. Kendali Allah tidak mencegah munculnya situasi-situasi tersebut dari usaha menggagalkan rencananya. Allah bahkan menggunakannya mendisiplinkan anak-anaknya untuk mengembangkan karakter mereka dan untuk menyelesaikan rencananya. Untuk menghindari kegelisahan menyerang kita, kita harus ingat beberapa kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Pertama, Tuhan ada di mana saja. Tidak ada satupun tempat, meskipun kita merasa sendiri sekalipun, yang tidak bisa Tuhan jangkau. Kita dapat lihat dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Jadi, Dia tahu seberapa buruknya keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita. Karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang kita hadapi. Mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Tetapi Tuhan yang memegang masa depan itu. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita dapat baca dalam Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Yang ketiga, Tuhan itu Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?
Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Masihkah kita meragukan Dia? Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan singkat berkat kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Bapa akan firman-Mu pada pagi hari ini melalui renungan singkat berkat IPIL Jemaat Via Dolorosa. Ya Allah kami, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah doa kami, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Perhatikanlah dan bertindaklah terhadap apa yang menimpa umat-Mu sekarang ini, khususnya jemaat IPIL Via Dolorosa, terhadap wabah penyakit yaitu COVID-19. Biarlah kiranya berlalu sehingga kami dapat beraktivitas secara normal kembali. Berkati pemerintah kami, para medis, dokter, dan perawat. Berikan hikmat agar budi dari surga. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Di rumah kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan salam sehat, selamat beraktivitas, walaupun kita tetap peduli akan peraturan-peraturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita.